Ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya makariya magufron alkihi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, satu. Garut. Lah, negara di Eropa. Oh, negara apa? Mana? Ayo, sepak bola, timnas, banyak. Oh, ya, Indonesia. Eropa. Eropa. Orang Indonesia minim literasi. Kalian sadar gak sih? Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan serius dalam hal literasi. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat literasi di negeri kita ini. Berdasarkan survei terbaru, Indonesia berada pada peringkat bawah dalam hal kemampuan dasar membaca dan menulis dibandingkan dengan negara-negara lain. Salah satu penyebab rendahnya literasi masyarakat adalah kurangnya minat membaca, entah anak-anak, remaja, maupun dewasa seakan anti terhadap yang namanya buku. Para anak seakan lebih senang bermain video game di handphone mereka setelah pulang sekolah, sedangkan para orang dewasa lebih suka scrolling ponsel mereka untuk melepas lelah sepulang kerja. Basically mereka sama-sama bego gitu. Minat baca yang rendah berdampak negatif pada pola pikir maupun perkembangan hidup seseorang. Padahal membaca memiliki banyak manfaat, di antaranya meningkatkan aktivitas otak, menambah pengetahuan, dan mengasah daya ingat. Faktor berikutnya yang menjadi penyebab rendahnya literasi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan membaca. Di banyak daerah seperti pedesaan atau wilayah terpencil, akses terhadap buku-buku sangat terbatas. Perpustakaan dan taman baca masyarakat yang seharusnya menjadi sumber literasi seringkali tidak memiliki koleksi buku yang memadai. Dan meskipun telah diupayakan oleh pemerintah, nyatanya masih banyak daerah yang belum terjangkau. Keluarga memegang peran penting dalam menumbuhkan minat baca pada anak. Ketika orang tua aktif membaca dan mengajarkan minat baca, kemudian berdiskusi dengan anak mengenai buku yang mereka baca, maka anak akan lebih terdorong untuk menceritakan dan membaca buku-buku lainnya. Namun di banyak kasus, keluarga tidak memberikan banyak dukungan terhadap anak-anak mereka, atau mungkin sebenarnya bukan tidak memberikan dukungan, mereka sendiri tidak suka membaca. Ya, zaman sekarang minat seseorang terhadap ponsel sangatlah tinggi, lebih tinggi dibanding televisi. Kemudahan akses terhadap berita, video lucu, game, dan berbagai hiburan lain membuat orang-orang cenderung berlama-lama memainkan ponsel mereka. Ironisnya, inilah yang membuat literasi seseorang menjadi rendah. Dari yang awalnya minat baca masyarakat Indonesia rendah, kini menjadi semakin rendah. Sadar gak sih? Anak-anak yang sekolah di sekolah tertentu seperti swasta elit atau international school cenderung lebih pintar dan cerdas dibanding mereka yang sekolah di sekolah negeri, walaupun tidak selalu. Ini sudah terjadi sejak lama, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa kalangan atas lebih suka memasukkan anak mereka ke sekolah swasta elit atau bahkan international school. Sayangnya biayanya sangat mahal. Ini adalah sekolah paling mahal di Indonesia. Letaknya ada di Jakarta Selatan dan SPP-nya lebih dari 500 juta per tahun. Sehingga berat bagi kalangan menengah ke bawah untuk menyekolahkan anak mereka ke sana. Ini menjadi bukti bahwa pendidikan yang baik masih tidak merata dan masih bersifat pay to win. Selain kualitas pendidikan, kurikulum yang kurang tepat juga menjadi penyebab rendahnya literasi. Tidak memberikan dorongan membaca dan menulis cenderung membuat siswa kurang cerdas, padahal potensi mereka sangat bisa dimaksimalkan. Di banyak kasus, khususnya Indonesia, kurikulum lebih terfokus pada banyaknya variasi mata pelajaran dibanding kualitas dari mata pelajarannya itu sendiri. Tentunya ini membuat generasi kita semakin tertinggal gitu. Bahkan kalau lu lihat mata pelajaran anak SD zaman sekarang, gak aja gitu. Kasihan, mereka diberi materi-materi yang tidak sesuai dengan usia mereka, belum waktunya. Lingkungan atau tempat tinggal juga mempengaruhi tingkat literasi seseorang. Di daerah yang minim akses terhadap buku dan bahan bacaan, minat masyarakat membaca buku cenderung rendah. Tidak adanya perpustakaan atau taman baca juga menjadi hambatan yang besar. Akhirnya anak-anak lebih memilih bermain video game, sedangkan dewasa lebih memilih scrolling ponsel mereka setiap saat. Ironisnya, mereka memainkan ponsel mereka di hampir sepanjang waktu. Penyebab rendahnya literasi di Indonesia sangatlah beragam.
dipengaruhi oleh banyak faktor. Kurangnya minat membaca yang sudah turun-temurun, kurangnya sarana prasarana, kurangnya peran keluarga, pendidikan yang kurang memadai dan bersifat pay to win, kurikulum yang rumit dan tidak tepat, dan masih banyak lagi. Semua itu berkontribusi pada rendahnya literasi masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan usaha dari berbagai pihak, dimulai dari diri kita sendiri yang harus mulai menyukai dan banyak membaca buku. Kemudian peranan pemerintah, sekolah, keluarga, hingga masyarakat. Dengan demikian, tingkat literasi kita akan terus bertambah, bahkan tanpa kita sadari. Meskipun ini bukan hal yang mudah, apabila kita berkomitmen, bukanlah suatu hal yang mustahil bila mana literasi kita akan membaik. Itu saja yang dapat gua sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak yang udah menyimak, sampai jumpa.